Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di grup ya teman-teman. Ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang langkah pertama menjadi TikTok afiliator teman-teman ya. Karena teman-teman di materi sebelumnya sudah belajar apa itu TikTok affiliate dan bagaimana cara kerjanya dan seterusnya. Sekarang kita akan membahas langkah pertamanya teman-teman. Nah, langkah pertama untuk menjadi afiliator teman-teman ya. Di sini kalian pertama itu harus menentukan topik konten. Topik konten itu adalah temanya teman-teman ya. Kalian mau jualan apa? Dan usahakan hanya fokus di satu bidang saja teman-teman. Jangan gado-gado ya, jangan campur-campur. Hari ini jual peralatan bengkel, besoknya jualan kosmetik, besoknya lagi jualan apa misalkan baju, dan itu kalau seperti itu nanti penontonnya bingung teman-teman ya. Penontonnya bingung. Ini orang sebenarnya ahli di bidang apa sih? Nah, akhirnya tidak memunculkan trust atau rasa percaya terhadap penonton untuk mau beli di video-video kalian. Oleh karena itu kalian sebaiknya fokus di satu topik konten saja, di satu niche saja. Ya, seperti itu teman-teman. Syaratnya pertama ya, harus relate dengan kehidupan kalian. Jadi jangan terlalu jauh dengan kehidupan kalian teman-teman. Kalau misalkan kalian itu bunda-bunda yang kerjanya itu di rumah, gak punya kerjaan di luar, maka topik kontennya kalian nanti coba sebagai ibu-ibu dapur. Jadi jangan kalian paksakan untuk jadi konten food vlogger atau orang yang suka review-review makanan. Itu terlalu jauh dan kalian akan sulit buat kontennya nanti. Nah, jadi seperti itu ya. Syarat yang pertama adalah relate dengan kehidupan kalian. Jadi agar apa? Agar membuat kontennya itu mudah, tidak terlalu memakan banyak biaya. Seperti itu ya. Nah, ini berhubungan dengan yang poin kedua, agar mudah dibuat kontennya teman-teman. Jadi kalian tidak harus meluangkan waktu tertentu, kalian tidak harus mengeluarkan budget berlebih, sehingga membuat kontennya itu terasa ringan, tidak membosankan. Karena apa? Karena yang kalian kontenin itu adalah kehidupan kalian sehari-hari. Seperti itu ya. Terus syarat yang ketiga, tanpa modal teman-teman ya, harus tanpa modal. Karena kalau pakai modal di awal, biasanya kalau kalian gagal, kalian cepat putus asa teman-teman ya. Kenapa? Kalau tanpa modal itu tidak cepat putus asa? Karena kita kan nggak pakai modal teman-teman ya. Meskipun video kita nggak ada yang nonton, keranjang kuning kita nggak ada yang beli, kita nggak susah, nggak sedih. Kenapa? Kan nggak pakai modal, nggak rugi apa-apa teman-teman ya. Bang, kan rugi waktu bang. Ya namanya orang belajar, nggak jadi masalah, dicoba teman-teman ya. Kita memang harus meluangkan waktu, meluangkan pikiran, tapi setidaknya kan tidak membutuhkan modal teman-teman, tidak membutuhkan materi atau uang ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, bisa dibuat kapan saja dan di mana saja. Jadi carilah topik konten teman-teman ya yang tidak terlalu membutuhkan waktu yang khusus. Contohnya food vlogger itu yang aku contohkan tadi. Kalau kalian aktivitasnya di rumah teman-teman ya, terus kalian bikin konten food vlogger yang kalian itu harus kemana-mana cari kuliner-kuliner baru, harus mengeluarkan uang. Ya kalau ada uangnya, kalau nggak ada uangnya, terus ya kalau misalkan tempatnya dekat dengan rumah kalian. Kalau misalkan yang sekitar-sekitar rumah kalian udah kalian review, kan artinya kalian harus datang ke tempat yang lebih jauh lagi. Sedangkan itu membutuhkan waktu tertentu. Apalagi kalau misalkan kena hujan, akhirnya kalian nggak konten dan lain sebagainya. Pokoknya seperti itu teman-teman ya. Bikin konten yang bisa dibuat kapan saja, di mana saja. Kalau kalian aktivitasnya kebanyakan di rumah, jangan kalian bikin konten yang di luar rumah karena itu terlalu membutuhkan tenaga ekstra dan biaya ekstra teman-teman. Nah ujung-ujungnya ini konsistensi ini teman-teman ya. Cari topik konten yang sekiranya kalian itu bisa konsisten upload tiap hari. Minimal ya katakanlah 3-5 konten dalam sehari ya teman-teman. Yang 2 keranjang kuning, yang 1 tanpa keranjang kuning. Seperti itu ya. Kenapa topik konten ini penting? Karena nanti goalsnya itu tujuan akhirnya, tujuan utamanya adalah di personal branding. Personal branding ini kuat teman-teman ya. Ini sangat penting sekali. Lebih penting dari kalian beriklan dan lain sebagainya. Kalau personal branding kalian kuat, insya Allah nanti kalian akan mendapatkan benefit, keuntungan ya teman-teman dari personal branding itu. Kalau personal branding kalian udah terbentuk, orang kalian mau pasarin atau promosiin produk apa aja, orang pasti udah percaya, orang pasti udah
pasti beli teman-teman. Kenapa? Karena kalian dipercaya, karena kalian sudah dikenal banyak orang. Nah, seperti itu ya. Apa sih itu personal branding? Nah, personal branding itu intinya teman-teman ya, kalian itu ingin dikenal sebagai siapa sih di TikTok. Misal ini contoh opsinya teman-teman ya. Kalau teman-teman kerjanya di rumah, bunda-bunda, kalian bisa bentuk personal brandingnya sebagai ibu-ibu dapur. Kalau sudah dikenal sebagai ibu-ibu dapur, kalian kasih tips dan trik memilih peralatan dapur. Kalian ajari, kasih edukasi kepada bunda-bunda di rumah gimana cara bikin masakan ini, masakan itu. Nanti setelah personal branding kalian terbentuk, kalian mau masukkan konten apa yang ada keranjang kuningnya, orang itu pasti percaya teman-teman. Dan akhirnya ada kemungkinan besar untuk membeli produk yang kalian promosikan. Karena apa? Karena kalian sudah dikenal sebagai bunda-bunda dapur yang memang udah paham tentang dunia perdapuran. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Yang kedua, misalkan contohnya gadget expert, ahlinya gadget, ahlinya handphone teman-teman. Aku pernah melihat, mengamati ya teman-teman, salah satu kreator besar. Sebelum dia jualan di TikTok teman-teman ya, dia itu awalnya ngasih edukasi tentang gadget, tentang handphone. Handphone ini spesifikasinya apa, perbandingan kamera handphone ini dengan kamera handphone itu, perbandingan antara iPhone yang iBox dengan Inter, apa saja perbedaannya. Dia bahas sampai betul-betul matang teman-teman. Dan akhirnya dia dikenal sebagai gadget expert, ahlinya gadget. Sehingga konten-kontennya sudah rame FYP teman-teman. Baru setelah itu dia masukkan konten-konten keranjang kuning. Dan akhirnya rame, yang beli nggak sedikit, banyak banget teman-teman. Kenapa? Karena audiens itu, penonton itu udah percaya bahwa dia itu ahlinya gadget, bahwa dia itu ahlinya handphone teman-teman. Dan setiap ucapan, setiap setiap statement yang keluar dari kontennya dia, orang itu percaya. Bahkan ada orang yang mau beli handphone nunggu review dari kreator tersebut. Nah, seperti itu teman-teman ya. Saking dia itu dipercaya oleh banyak orang. Nah, ini adalah semua yang kita udah jelasin ini teman-teman ya, sudah kita bahas. Ini adalah langkah pertama untuk menjadi TikTok afiliator teman-teman. Yang pertama, kesimpulannya adalah tentukan niche konten kalian. Kalian mau jualan apa dan kalian personal brandingnya itu mau dikenal sebagai siapa. Itu kalian harus tentukan di awal. Kalau kalian sudah menemukan ini teman-teman ya, sudah menemukan dan itu udah mantap, udah mateng banget topik konten kalian, artinya 50% pekerjaan kalian sebagai kreator itu sudah selesai. Nah, sepenting itu teman-teman ya, sepenting itu. Oleh karena itu, aku sarankan ini betul-betul kalian pikirkan di awal. Sebelum kalian bikin konten, pikirkan ini dulu ya. Karena kalau konten gado-gado itu tadi teman-teman ya, hari pertama kalian bikin konten perbengkelan, kedua elektronik, hari ketiga kalian bikin konten fashion, itu sangat tidak disarankan. Seperti itu ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang belum join ya, belum join di grup. Silahkan kalian join di grup untuk bisa terus belajar dengan saya seperti ini teman-teman. Terima kasih ya.